Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanya Dewi dari kelas 11 IPA 3. Saya di sini akan melakukan percobaan tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 botol aqua, 2 botol cuka, 2 balon dengan warna yang berbeda, sendok, soda kue, dan corong. Langkah pertama adalah siapkan 2 balon berbeda warna. Di sini saya menggunakan balon berwarna biru dan berwarna hijau. Kemudian isi balon berwarna biru menggunakan soda kue dengan konsentrasi 1,5 sendok makan. Lalu, siapkan balon berwarna hijau dan isi menggunakan baking soda dengan konsentrasi 2,5 sendok makan. Siapkan 2 botol aqua dan 2 botol cuka. Kemudian, masukkan masing-masing botol cuka ke dalam botol aqua dengan konsentrasi yang sama. Siapkan botol aqua yang sudah terisi dengan air cuka dan balon berwarna biru yang memiliki konsentrasi baking soda 1,5 sendok makan. Kemudian, letakkan balon di atas mulut botol sesuai dengan video di atas. Setelah itu, siapkan stopwatch untuk menghitung waktu yang diperlukan agar baking soda dapat larut sepenuhnya di dalam larutan cuka. Setelah baking soda dituangkan, tunggu hingga gelembung-gelembung gas yang terdapat pada dalam botol hilang sehingga balon dapat mengembang secara maksimal. Ternyata, waktu yang diperlukan untuk melarutkan 1,5 sendok makan baking soda ke dalam 80 ml larutan cuka adalah kurang lebih 35 detik. Setelah itu, siapkan 1 botol aqua yang sudah berisi cuka dan balon berwarna hijau yang memiliki konsentrasi baking soda 2,5 sendok makan. Kemudian, letakkan balon berwarna hijau di mulut botol aqua dengan rapat. Setelah itu, tuangkan baking soda secara perlahan dengan bersamaan ditekannya tombol stopwatch. Tunggu sampai gelembung-gelembung gas tersebut hilang semua agar balon dapat mengembang secara maksimal. Ternyata, waktu yang diperlukan untuk melarutkan 2,5 sendok makan baking soda ke dalam 80 ml larutan cuka adalah kurang lebih 33 detik. Dari percobaan di atas, dapat kita simpulkan apabila konsentrasi suatu zat bereaksi lebih tinggi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul atau partikel juga semakin banyak dan sering terjadi. Dengan demikian, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Alat dan bahan yang digunakan adalah sendok, stopwatch, 2 gelas plastik, air dingin, air hangat, wadah untuk tempat gula, dan gula yang memiliki konsentrasi yang sama. Di sini saya menggunakan masing-masing 1 sendok makan gula.
Langkah pertama, siapkan gula 1 sendok makan dan air hangat. Setelah itu, tuangkan gula ke dalam air hangat bersamaan dengan dipencetnya tombol start pada stopwatch. Setelah itu, aduk hingga gula seluruhnya larut dalam air hangat. Ternyata, waktu yang diperlukan untuk melarutkan 1 sendok makan gula ke dalam air hangat adalah 1 menit 24 detik. Untuk percobaan kedua, siapkan air dingin dan 1 sendok makan gula. Kemudian, tuangkan gula ke dalam air dingin bersamaan dengan dipencetnya tombol start pada stopwatch. Kemudian, aduk gula hingga larut sepenuhnya di dalam air dingin. Ternyata, waktu yang diperlukan untuk melarutkan 1 sendok makan gula ke dalam air dingin yang memiliki konsentrasi yang sama dengan air hangat membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit 39 detik. Dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu zat bereaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya.